Para guru, udahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan obatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, itu dia. Bangku menang sumbangan, itu dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Dan jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subbreaker ya. Masih tentang seputar Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sebut study tour itu hanyalah piknik, teman-teman. Bener sih. Study tour tuh cuman piknik doang ya. Kalau punya uang kita jalan-jalan ya. Kalau nggak punya uang ya diam di rumah. Jangan memaksakan lah ya, kasihan orang tua siswa. Ini ada Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi merespon pro kontra khususnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI terkait kebijakan yang melarang kegiatan study tour di sekolah. Yang mengikuti heran mengapa PHRI yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Ya banyak muncul ya pro kontra. Travel memberikan statement ya, nyerang-nyerang Kang Deddy. Terus restoran katanya jadi sepi. Benar ya, study tour itu kata Kang Deddy mah jadi piknik lah, namun bedaan aja yang piknik. Hati-hati ya untuk para guru ya. Kang Deddy Mulyadi sekarang bongkar semuanya. Kang Deddy Mulyadi tahu semuanya permainan-permainan guru, nakalnya guru ya yang memangkas-mangkas anggaran. Hati-hati nih, ada video Kang Deddy Mulyadi yang gencar ya, menyindir guru. Menyindir guru. Bentar ya, kita puterin dulu videonya ini ya. Respon sistem mengembalikan tata ruang berbasis alam, artinya gunung kudu awian, rengkok kudu balongan, lebak kudu sawah. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung gerakan. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu jawaban bisa. Coba harus dikembalikan lagi seperti ini sudah ya. Leuweung kudu awian. Insyaallah jawaban sampai lagi ya. Amin. Jika itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia sih? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah jauh lebih sejahtera orang-orang sana? Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali enggak, pengen di Singapura enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Apa sawah? Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amati. Bahagia. Iya, tidak baik-baik saja ya. Jadi babu di negeri sendiri, apalagi Jawa Barat ya. Tanahnya dibeli ya sama oligar dan orang Jawa Baratnya jadi pekerjanya ya, padahal tanah dia sendiri dan jadi hormat kepadanya. Seharusnya mereka yang hormat ke yang punya tanah itu, dan sekarang kebalik. Ada cerita lucu waktu itu teman-teman ya. Jadi si tanahnya ini dijual ke salah satu perusahaan, dan yang punya tanah itu kerja di salah satu perusahaan itu dan jadi satpam. Setelah itu ya yang punya pabriknya masuk pabrik dan si satpam ini hormat yang punya tanah itu dulu ya. Yang punya tanah itu dulu, dia tuh punya tanah itu, sekarang jadi hormat. Ngeri ya. Jadi setidaknya
tidak terasa ya kita jadi babu di negeri sendiri. Oke, lanjut teman-teman ya. Dan kalau kerangka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya, betapa efisiennya, betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan, betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi, anak-anak bisa melukis di ruangannya beriak indah, anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercanda ria, anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya. Ini yang saya inginkan, cinta. Kepala sekolah ini tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, ruang semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Cita-cita itu, tunjangan-tunjangan itu menurut saya hanya stimulus. Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru. Tahu saya. Begitu naik tunjangan kan pinjaman banknya naik kan? Bukan itu. Mari kita berubah. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil, disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti. Tapi dia memiliki totalitas kemampuan. Sampai hari ini, saya kemarin di Citandu itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pengatur air Citandu. Kenapa? Saya mencintai Citandu ini. Saya kan pegawai barunya. Itu datang pagi siang balik lagi. Dia bilang, saya mencintai. Ingat loh, pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaan. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya. Ini frame yang harus dibangun kita. Dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat, memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat, agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini menjadi motor dari pergerakan bangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Penduduknya 50 juta, angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi bisa rendah dari Jawa Barat, Indonesia akan rendah. Kita dimanfaatkan. Karena kita penentu, maka kita menjadi orang-orang yang mampu berjuang, bukan yang lain. Selama kita ingin menjadi pengikut siapapun, dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menatap masa depan, bangun kinerja dengan baik. Lalu dalam bahasa Sekda, ini pelajaran. Sekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, hari ini cara kantor tidak pernah kantor, belum pernah duduk di kursi yang namanya Gubernur. Kenapa? Kantor untuk apa? Zaman sekarang karena sudah era digital, tanda tangan sudah cukup dengan sistem, periksa surat bisa sama tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ketinggalan zaman. Kenapa? Keputusan saya balik dulu menentukan nasib orang Taris di Bandung, dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gunung Sate, dulu menentukan nasib orang Bogor di Gunung Sate. Hari ini tidak menentukan nasib orang Bogor, harus saya tentukan di Bogor. Menentukan nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa? Saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Tugasnya juga juru tulis. Juru tulis. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis di juru bukan nulis. Itu tuh sekda itu tugasnya. Juru tulis di juru bukan nulis. Ini yang dibuat pintu. Begitu saya ucapkan terima kasih. Semangat para guru, jalan. Saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Guru, ampuni ya. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tapi nanti kepala dinas pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu.
ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik. Negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Nah, ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu? Usaha dan obatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat usaha Anda. Bangunan menang sumbangan itu dia. Bangku menang sumbangan itu dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPM diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Iya benar, Anda korupsi, menerima double ya bantuan ya. Para guru-guru diampuni sama Kang Deddy Mulyadi saat ini ya. Jadi untuk jadi guru ini Jawa Barat ini harus nyogok teman-teman ya. Teman saya ada yang seperti itu, harus nyogok berapa ratus juta untuk jadi ASN itu ya. Ngeri ya. Jadi kalau sudah jadinya itu berpikir bukan memikirkan pelajaran teman-teman ya. Mungkin ya, ini diduga seperti itu ya. Jadi yang dipikirkan itu uangnya harus kembali gimana caranya. Seperti ini udah terstruktur teman-teman di Jawa Barat ya. Mau daftar guru, mau daftar yang lain, sekarang udah berbasis uang. Kang Deddy lapor ya. Ini banyak banget, ini udah terstruktur. Bukan guru aja nih masuk kepolisian, masuk apapun juga kayaknya udah basis uang. Jadi dan pada akhirnya setelah jadi orang-orang tersebut ya yang berpikirnya bukan mengabdi ke negara lagi. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan uang yang sudah masuk. Diduga seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya pidato Kang Deddy ini. Mudah-mudahan kedepannya benar-benar diaudit. Ya cuman bisa berdoa aja untuk Kang Deddy Mulyadi dan warga Jabar semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di KDM Loper. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. See you.